Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Barab Arianza dengan NPM 1817051002 kelas A. Nah, kali ini saya akan bahas jawaban UTS Desain Analisis Algoritma dengan kode B. Nah, di sini yang pertama yaitu urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Dan di sini ada log n, 2 pangkat n, 2n, dan n pangkat 2. Nah, jawabannya yaitu log n, terus 2n, terus n2, dan 2 pangkat n. Bila secara matematis, misalnya kita ibaratkan n itu sama dengan 10, jadi log 10 itu 1, 2 dikali 10 itu 20, terus 10 pangkat 2 itu 100, dan 2 pangkat 10 yaitu 1024. Ke soal nomor 2, berapakah kompleksitas dari int i sama dengan n, b sama dengan 0, while i lebih besar 0, b ditambah sama dengan i dibagi sama dengan 2. Nah, di sini kan int i sama dengan n, b sama dengan 0 itu dilakukan cuma satu kali. Setelah itu di b plus 1 sama dengan i juga dilakukan cuma satu kali. Di i dibagi sama dengan 2 cuma dilakukan satu kali. Nah, di sini kan while i lebih besar 0 itu perulangan kan. Nah, karena di sini i-nya itu dibagi 2, jadi di sininya log n. Nah, terus Nah, di sini terus T2 sama dengan Big O1 ditambah log N dikali Big O1 ditambah O1 sama dengan, di sini kita asumsikan C1 ditambah log N, ini kita asumsikan C2. Jadi tinggal hasilnya log N. Nomor 3, diketahui log 3 sama dengan A dan log 2 sama dengan B, maka log 18 yaitu berapa? Nah, di sini log 18 yaitu log 9 dikali 2. Nah, log 9 ini bisa kita sederhanakan jadi log 3 kali 3, log 3 dikali log 3 terus ditambah log 2. Nah, terus kita sederhanakan lagi. Bisa aja jadinya 2 kali log 3 kan ditambah log 2. Nah, karena tadi log 3 itu sama dengan A dan log 2 sama dengan B, jadinya ini 2A ditambah B. Untuk soal nomor 4, tentukan kompleksitas fungsi rekursif in foobar, in x, in y, if x sama dengan 0, dia return y. Terus return foobar x min 1, terus x ditambah y. Nah, jawabnya di sini kan return-nya cuma dilakukan satu kali, jadi big O1. Terus di sini juga return foobar x min 1 juga cuma dikerjakan satu kali kan. Jadinya t-nya itu n dikali big O1 ditambah big O1. Nah, ini kita ibaratkan C1. Jadi tinggal ON. Untuk soal nomor 4, tentukan output dari foobar 4,3. Nah, jadi kita ambilkan di sini kan bisa 4,43 kan. Karena 4 itu tidak sama dengan 0, jadinya ini kan. Di saat pertama kita tambah dulu 4 ditambah 3, 7 kan. Terus x-nya dikurangin 1, jadi 3. Jadi 4 jadi 7 ditambah 3 jadi 10. Setelah itu ini tadi 10 nih. Terus 3 dikurang 1 jadi 2. Jadi 10 ditambah 2 jadinya 12. Terus 2 dikurang 1 jadi 1, jadi 12 ditambah 1 jadi 13. Maka hasil dari foobar 4,3 yaitu 13. Untuk esai soal nomor 1,
buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dan seterusnya sampai n pangkat 2 itu sama dengan n plus 1, 2n plus 1 sama di per 6 kan. Jadi yang pertama kita cari dulu nih. Di saat jika n nya 1 itu benar, otomatis benar. Terus kita cari NK-nya. NK-nya ini menghasilkan 1 pangkat 2 sampai K nih. Sampai K pangkat 2. Hasilnya itu yaitu K plus 1 ditambah 2K ditambah 1 per 6. Setelah itu kita cari NK plus 1-nya. Ya kan? Kita masukin soalnya dulu, terus kita ganti ini jadi K pangkat 2. Terus kita masukin lagi K plus 1 pangkat 2. Setelah itu menghasilkan ini. Kita cari yang ini kan, kita samakan. Terus K ditambah K plus 1 ditambah 2K plus 1 per 6 ditambah K1 pangkat 2. Terus kita samakan penyebutnya, jadinya jadinya K ditambah K plus 1 2K ditambah 1 ditambah 6K ditambah 1 pangkat 2. Terus pangkat ini kita sederhanakan lagi, jadinya K plus 1 K dalam kurung 2K plus 1 ditambah 6 ditambah K plus 1 per 6. Setelah itu kita samakan lagi, ini kita jadinya 6K ditambah 6. Terus di sininya 2K pangkat 2 ditambah K, ya kan, jadinya K plus 1 2K pangkat 2 ditambah K ditambah 6K ditambah 6. Nah setelah itu jadinya K plus 1. Terus ini kita sederhanakan lagi bilangnya, jadi 2K pangkat 2 ditambah di sini 6K ditambah K, jadinya 7K ditambah 6, ya kan. Setelah itu 2K pangkat 2 ditambah 7K ditambah 6 ini bisa kita faktorisasi, jadinya K plus 1 K plus 2 ditambah 2K plus 3. Jadi seperti ini, dan ini terbukti benar. Yaitu 1 yang B, N pangkat 3 ditambah 2N habis dibagi 3 untuk N bilangan positif. Kita jawabkan, jika N sama dengan 1, jadinya kan 1 pangkat 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 3. 3 itu habis dibagi 3 juga. Terus N sama dengan K. Ini N nya kita ambilkan K, jadi 3 pangkat K pangkat 3 ditambah 2K sama dengan 3P. Ini kita asumsikan benar ya. Setelah itu N sama dengan K plus 1. Terus jadinya K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 3 ditambah 2K ditambah 2. Jadinya 3K ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2K ditambah 2, ya kan. Terus ini yang K pangkat 3 sama 2K ini kita jadiin 1 bisa, karena 3K ditambah 2K nanti akan menghasilkan 3P, ya kan. Jadi 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 3, jadi 3P ditambah 3. Kita sederhanakan lagi, bisa kita keluarkan 3-nya di luar kurung ini, jadinya 3 dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah K ditambah 1. Terus ini karena sama-sama 3, kita keluarkan lagi aja kurungnya, jadi 3P ditambah K 2 ditambah K ditambah 1. Ini terbukti benar. Maka K plus 1 pangkat 3 tambah 2K plus 1 juga habis dibagi 3. Nah karena N pangkat 3 ditambah 2N itu kelipatan 3. Soal nomor 2, manakah yang benar 2N plus 1 sama dengan Big O 2 pangkat N atau 2 pangkat 2N sama dengan Big O 2N? Buktikan. Yang ini
2 pangkat N plus 1 itu sama dengan big O 2 pangkat N. Itu benar karena 2N plus 1 itu bisa kita buat jadi 2 dikali 1 dikali 2 dikali 2 pangkat N disama dengan big O 2N. Terus untuk yang ini 2 pangkat 2N sama dengan big O 2 pangkat N. Itu jadinya kan kita sederhanakan lagi 2 kali N 2 kali N 2 pangkat N dikali 2 pangkat N sama dengan C sama dikali 2N kan 2. Terus kita bisa kita coret salah satu, jadi tinggal 2N sama dengan C. Ini salah karena C itu kan angka tetap sedangkan N itu nilai tidak terbatas. Nomor 3, berapakah kompleksitas suatu fungsi rekursif? N sama dengan 3T N per 2 ditambah N log N. Buktikan nilai big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Nah, kita jawabkan. Jadi di sini ada rumusnya. Tn ATN per 2 N per B-nya ditambah big O N pangkat K log P log pangkat P N. Nah, di sini kan A-nya itu 3, ya kan? A-nya 3. Terus itu B-nya ini 2. K-nya ya kan ini 1 karena ini 1. Terus BK-nya maksudnya B pangkat K itu 2 karena K-nya 2. Jadi A itu lebih besar dari BK kan. Jadi A-nya 3, BK-nya 2. Jadi sama dengan big O N log BA. BA-nya kali 23 kan. Jadinya big O N log 23 itu sama dengan 0 big O N 1,58 dan bla bla seterusnya. Nah, itu soal nomor 4. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 20? Objeknya kan sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, objek 1 memiliki berat dan profit yaitu 20 dan 60. Objek 2 memiliki berat 10, profitnya 40. Objek 3 beratnya 2, profitnya 4. Objek 4 beratnya 1, profitnya 2. Nah, kita jawab kan. Yang pertama kita cari dulu density-nya, itu profit dibagi W kan. Profit atau dibagi berat. Jadi yang pertama, objek pertama itu 60 dibagi 20 itu 3. Setelah itu 40 dibagi 10 itu 4. Setelah itu 4 dibagi 2 itu 2 dan 2 dibagi 1 itu 2. Yang pertama kita urutkan gradinya by profit dulu kan. Kita ambil profit yang tertinggi dulu nih. Profit yang tertinggi yaitu 60 dengan kapasitas 20. Karena yang kapasitas maksimalnya cuma 20, jadi kita ambil yang ini doang. Yang satu doang. Jadi yang lain tidak kita ambil. Setelah itu yang berat. Yang berat itu diambil dari berat yang maksimal kan. Yang di sini kita ambil juga yang beratnya 20 karena maksimal 20 dan profit juga tinggi. Terus untuk density-nya di sini kan kita urutkan jadi dari yang ini 4. Kenapa kita nggak ambil 3? Karena langsung 20, jadi kapasitasnya tidak muat. Jadi kita ambil yang bawahnya. Jadi untuk solusi optimalnya yang kita ambil yang objek 1 dengan profitnya 60 dan beratnya 20, ya kan? Dan untuk soal nomor 5, tentukan menggunakan algoritma prim. Tentukan minimum statement tree dengan grafnya seperti ini. Nah, yang pertama itu kita buat jalurnya dulu. Kita buat jalurnya AB sama dengan 4, AH sama dengan 8, BC sama dengan 8, BH sama dengan 11, CD ini dari yang ini. AB sama dengan 4, AH sama dengan 8, BC sama dengan 8, terus BH sama dengan 11 dan seterusnya. Setelah itu kita cari algoritma primnya kan.
Algoritma prim ini diambil dari jalur yang terkecil kan. Nah di sini kan kita ambil nih, ya kan. Jadinya kita ambil dulu yang ini. Antara A ke B, di sini kan kita mulai dari A nih. A ke B dan A ke H, kita ambil yang terkecil kan nilainya. Jadi kita ambil yang A ke B karena cuman memiliki nilai 4. Setelah itu kita juga dapat jalur lagi baru nih, di ke B ke C, atau B ke H, atau A ke H, ya kan. Karena yang pertama tadi kita buatnya A ke H duluan, jadi di sini karena sama-sama 8, jadi kita ambil sama-sama duluan kan. Kita ambil ke A ke H. Nah setelah itu kita cari H. H ini bisa ke I atau H bisa ke G. Nah karena di sini H ke G itu cuma 1, sedangkan H ke I itu 7. Nah kita ambil yang 1 kan. Jadi H ke G itu 1. Setelah itu G ini bisa ke I, G bisa juga ke F. Nah karena G ke I ini 6 dan G ke F ini cuma 2, jadi kita ambil yang G ke F yang ini. Setelah itu F ini kan bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E. Nah kalau misalkan kita F ke E ini hasilnya 10, kalau F ke D ini 14, kalau F ke C ini cuma 4, jadi kita ambil yang F ke C. Nah terus C ini bisa ke I, bisa ke D, bisa ke B, ya kan. Karena C ke B tadi itu udah ada penghubungnya, yaitu A ke B, jadi kita tidak bisa menghubungkan lagi C ke B. Jadi tinggal C ke I atau C ke D. Karena I sama 2 ini lebih kecil ke yang ini, jadi kita ambil yang C ke I yang masih cuma 2. Setelah itu di antara F ke D dan C ke D ini kan tinggal ini kan. Jadi yang kita ambil yang ke C ke D karena itu menghasilkan 7. Setelah itu D ke E atau F ke E kan. Jadi kan yang tinggal yang tersisa tinggal ini, karena F ke D ini nggak bisa. Jadi kita ambil yang lebih kecil, jadi 9. Nah, terus kita hitung hasilnya kan. Jadinya di sini kan 4 ditambah 8 itu 12. Kan 4 tambah 8 12. Ditambah 1 itu 13, terus ditambah 2 jadinya 15, ditambah 4 jadi 19, ditambah 2 jadi 21, 21 ditambah 9 itu 21 tambah 9 30, 30 ditambah 7 jadi 37. Jadi hasilnya yaitu 37 dengan menggunakan algoritma prim, ya kan, di minimum statement tree ini. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang UTS dengan kode B. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.